yang bisa dilakukan oleh teman-teman perempuan muda, khususnya remaja lah ya, dalam melakukan advokasi. Apa aja sih tips-tipsnya, terus advokasi yang dilakukan itu sebatas apa, lalu bagaimana bentuk advokasi yang dilakukan. Nanti kita akan berbicara dengan seorang narasumber yang pastinya bisa menginspirasi kita semua kayak gitu. Oke, sebelumnya aku akan membacakan peraturan dari sesi ruang berbagi. Yang pertama, teman-teman peserta di sini wajib untuk mute mic-nya ataupun videonya selama sesi untuk menjaga ketenangan selama sesi berlangsung. Yang kedua, sesi ini akan berlangsung kurang lebih 45-60 menit, dan itu akan ada tanya jawab setelah narasumber presentasi apa yang akan dia bagikan untuk sesi kali ini. Yang ketiga, ketika ada sesi tanya jawab, teman-teman bisa ketik pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan di kolom chat, ataupun teman-teman bisa berbicara langsung dengan memencet tombol raise hand terlebih dahulu kayak gitu. Nanti rekaman maupun materi yang akan di-share di ruang berbagi ini akan kami kirimkan ke teman-teman yang berminat. Silakan hubungi melalui email aja, nanti emailnya akan aku tulis di kolom chat kayak gitu. Oke teman-teman, karena narasumber kita ini jauh dari Sumatera kayak gitu ya, mungkin teman-teman masih bertanya-tanya siapa sih narasumbernya, atau mungkin ada yang nggak asing gitu kan, atau udah pernah kenal, tapi mungkin dalam lingkup daerahnya teman-teman masih bingung nih, apa sih yang dilakukan, terus pergerakan-pergerakan perempuan muda seperti apa sih yang dimaksud kayak gitu. Aku punya cuplikan video. Di sini teman-teman bisa tonton dulu videonya, di mana nanti teman-teman bisa melihat kira-kira apa yang dikerjakan oleh teman-teman perempuan muda ini dalam sebuah pergerakan advokasi kayak gitu. Dampingan dari Cahaya Perempuan WCC Bengkulu. WCC tersebut masuk ke Desa Lubulagan dikarenakan adanya kasus kekerasan dalam pacaran berlanjut dengan pembunuhan terhadap perempuan muda di Desa Lubulagan sendiri. Ini saya akan ke rumah Siti. Siti merupakan salah satu perempuan di Desa Lubulagan yang mengalami atau melakukan pernikahan di usia anak. Assalamualaikum. Untuk perekonomian Siti sangatlah lemah. Mulai dari pekerjaan, seorang suaminya hanya pemungut dari bekas buah sawit. Siti juga dilarang oleh suaminya untuk melakukan KB, sehingga jarak kelahiran anaknya sangatlah dekat. Beliau menceritakan bahwa menikah di usia 14 tahun, di mana pada saat memilih menikah tersebut, beliau pengennya sebenarnya melanjutkan sekolah ke tingkat sekolah menengah pertama, sehingga dia melanjutkan ke pernikahan. Untuk masalah pernikahan ini mungkin agak lumayan di Desa Lubulagan. Karena apa? Dari tahun ke tahun itu dulu mungkin dari pengenalan pendidik aja udah kurang. Tapi semenjak dari kemajuan zaman sekarang, alhamdulillah udah agak kurang dalam perkawinan usia dini. Karena tadi mungkin orang tua itu menyekolahkan. Cahaya Perempuan adalah lembaga yang memberikan bantuan untuk perempuan korban kekerasan. Tapi kemudian kami tidak hanya menunggu perempuan menjadi korban. Mulai dari 2014 kami melakukan penelitian tentang kehamilan tidak diinginkan dan tidak direncanakan yang terjadi di Bengkulu. Karena kami juga mendapat panggilan dari Polres Tais untuk mendampingi kasus, kami jalanlah ke Desa Lubulagan waktu itu. Salah satu yang kami temui, yang sampai hari ini kami kenal adalah Ayu Helin. Kita melihat ini perkawinan usia ini memberikan kontribusi dampak yang sangat besar kepada hal-hal yang lain.
Dan di usia itu sudah memiliki, di bawah usia 20 tahun ke bawah sudah memiliki anak rata-rata 2 sampai 3 orang gitu. Jadi anak punya anak yang cukup serius. Di dalam satu rumah itu ada 1 sampai 2 balita yang mereka urus gitu. Nah, ini kan yang sebenarnya keprihatinan yang serius yang kita lihat yang mesti dikomunikasikan ke Pemda Kabupaten Seluma. Jadi tapi belum ada sebenarnya kebijakan yang mengatur untuk itu. Jadi ini yang kita coba komunikasikan dengan pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Selamat malam. Malam. Oke, sebelum kita memasuki materi, saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Malam. Pipis di cebok. Biasanya kita melakukan pertemuan dengan kelompok Putri Kartini, Desa Lubulagan, didampingi dengan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, yang dilakukan oleh adik-adik kita atau teman-teman kita pada malam hari ini dengan menggambarkan dampak dari perkawinan di usia anak. Banyak mendapatkan teman, saya lebih mengetahui tentang kekerasan dalam pacaran, tentang bahayanya menikah di usia dini. Tentang dampak pernikahan anak, yang pertama yaitu anak seribu pulau, atau mereka ini tidak menggunakan program KB, dan anaknya pun banyak bermacam-macam keinginan yang tidak mungkin terpenuhi oleh kedua orang tuanya. Untuk gambar yang kedua yaitu lebah, di mana biasanya mereka ini saling tidak memahami kehendak satu sama lain sehingga menyebabkan kekerasan. Ke depan itu kita untuk dipertahankan itu ditingkatkan. Nah, salah satu anak-anak ini harus tidak ada yang tidak bersekolah. Jadi kinerja WCC bukan terbantu, sangat terbantu. Artinya mitra mereka ini untuk membangun Seluma pada ususnya manusia yang perlu diberi wawasan. Saya ucapkan WCC itu jelas apresiasi. Harapan saya terutama dari keluarga-keluarga ataupun orang tua lebih peduli lagi terhadap perempuan muda, terutama yang memiliki anak perempuannya, supaya tidak ada lagi yang mengalami atau menjadi korban pernikahan di usia anak. Harapan saya di pemerintahan desa pada tahun-tahun selanjutnya lebih menganggarkan atau mengalokasikan dana desanya sebagai upaya dari pencegahan perkawinan anak tersebut. Oke, teman-teman. Video atau film tadi merupakan cuplikan apa yang sudah dilakukan oleh WCC Perempuan bersama dampingan teman-teman remaja daerahnya. Nanti teman-teman juga bisa menanyakan kepada narasumber kali ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh perempuan muda membangun suatu basis gerakan, kayak gitu. Nah, selanjutnya aku akan memperkenalkan seseorang. Dia akan memandu dan menceritakan bagaimana pergerakan remaja juga. Di sini aku ada Nur Wulan dari PKBI Jawa Tengah yang merupakan koordinator remaja dari Aliansi Satu Visi. Wulan akan membantu menjadi moderator pada ruang berbagi hari ini. Selanjutnya ada Lica Veronica yang merupakan koordinator dari Forum Perempuan Muda yang merupakan forum remaja dari dampingan WCC Bengkulu. Oke, Ulan, Lica, aku serahin selanjutnya sesi diskusi ke Ulan. Terima kasih. Hai, terima kasih Tami. Teman-teman, jelas kan ya suaraku? Jelas kan ya? Oke, jadi
Selamat sore teman-teman. Kali ini kita bertemu di Ruang Berbagi di episode ke-21. Jadi Ruang Berbagi ini mulainya Desember kemarin ya, dan April ini udah sampai di episode 21. Dan kali ini ditemani oleh Youth ASP karena temanya ini anak muda banget nih. Jadi gimana anak muda itu berperan dalam proses advokasi. Kalau misalnya diangkat dari contoh dari Kabupaten Seluma tadi, penting untuk anak muda berperan karena ini itu masalahnya ya yang dihadapi itu oleh anak muda, yaitu isu child marriage. Memang sih langkah-langkah sudah dilakukan oleh berbagai pihak, tapi suara remaja itu tetap perlu ada karena masalah ini ya yang mengalami juga remaja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, emangnya remaja bisa? Tapi salah satu remaja yang hebat di Indonesia sudah membuktikan untuk memulai. Jadi di sini kita sudah hadir yang namanya Lica Veronica, yaitu Koordinator Forum Perempuan Muda Bengkulu. Jadi kenapa kami menggait Lica dan teman-temannya ini, karena Forum Perempuan Muda Bengkulu ini jadi salah satu organisasi yang berhasil lolos di ASP Youth Grant. Buat teman-teman yang pengen tahu ASP Youth Grant itu kayak apa, bisa simak ya sampai akhir. Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama, kita langsung sambut aja Kak Lica Veronica. Halo, Kak. halo Kak Ulan, kedengaran? Kedengaran, suaranya udah jelas. Ini aku share screen dulu. Oke. Silahkan, Kak. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Lica. Saya adalah Koordinator Forum Perempuan Muda, dampingan Cahaya Perempuan WCC Bengkulu. Jadi, kenapa ada kata dampingan Cahaya Perempuan WCC? Karena memang Forum Perempuan Muda ini didampingi dari awal pembentukan hingga sekarang dari tahun 2015 sampai 2020. Nah, lalu siapa sih Forum Perempuan Muda itu? Boleh slide selanjutnya, Kak? Forum Perempuan Muda ini adalah dampingan Cahaya Perempuan WCC yang beranggotakan 200 orang perempuan muda dan juga laki-laki yang tersebar di 15 kelompok. Ada dari Seluma, Kota Bengkulu, dan juga Rejang Lebong. Nah, kami yang tinggal di kota Seluma dan Rejang Lebong punya permasalahan yang berbeda-beda, termasuk juga dari kondisi sosial dan ekonomi di sana. Seperti di kota, permasalahannya lebih banyak di daerah, karena kami daerah pariwisata, daerah dekat pantai, otomatis daerah untuk kehamilan tidak diinginkan dan kenakan remaja lebih difokuskan lebih banyak di sana, serta beberapa daerah yang cukup terpencil ada perkawinan anaknya. Nah, kalau di Rejang Lebong sendiri, itu yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual, di mana banyak kasus pemerkosaan, pencabulan, dan juga perkawinan anak yang tinggi, sama seperti Seluma. Bahkan di Seluma juga di tahun kemarin, 2 tahun yang lalu, pernah terjadi kasus pembunuhan di kekerasan dalam pacaran yang berakhir pembunuhan. Nah, bagaimana sih kami berkomunikasi dengan anggota yang sebanyak ini dan juga dengan dampingan Cahaya Perempuan WCC? Screen-nya, Kak? Lalu, apa sih visi dan misi kami? Visi ini sama seperti apa yang Cahaya Perempuan WCC perjuangkan, yaitu memperjuangkan pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan muda. Karena kenapa? Karena ketika kita membicarakan soal pemenuhan dan juga perlindungan mengenai hak KSR, banyak yang belum terpenuhi di berbagai sektor ya. Sama seperti ketika bicara soal pendidikan, apakah pendidikan itu menyediakan pengetahuan tentang menstruasi di sekolah? Ataukah pengetahuan itu berlanjut atau tidak? Karena kan kita butuh juga pengetahuan mengenai KSR tersebut. Atau apakah ada kelonggaran ketika kita mengalami gejala PMS, apakah kita dapat pemenuhan dan perlindungan itu? Jadi kita fokus di hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan muda, termasuk juga ada laki-laki muda di dalamnya. Lalu bagaimana mencapai visi untuk melindungi itu? Kami
Cahaya Perempuan WCC bersama Forum Perempuan Muda membangun kekuatan kelompok untuk membicarakan mengenai KESPRO, kesehatan seksual dan reproduksi. Lalu karena ini berkaitan dengan perkawinan anak, otomatis kampanyenya adalah cegah perkawinan anak karena beririsan langsung dengan kesehatan reproduksi. Nah, bicara advokasi, tidak mungkin dong kita bekerja sendiri, atau ngapain sih anak muda berkumpul bicara KESPRO tapi tidak ada impactnya. Otomatis kita harus menjadi mitra pemerintah dan para pihak untuk melakukan pendidikan dan pembelaan korban KTD. Kenapa fokus pada KTD atau korban kehamilan tidak diinginkan? Karena banyak perempuan muda yang dilanggar hak KESPRO-nya seperti mengalami pemerkosaan dan segala macam. Itu hak pendidikannya, hak ekonomi, hak seksual, hak sosialnya juga itu terputus, otomatis terputus. Lalu bagaimana sih kita bisa melakukan pendidikan dan membela mereka? Itu caranya. Nah, lalu yang terakhir, ada juga nih, apakah setelah mereka menjadi korban, bagaimana hak keadilan mereka dan perlindungan mereka? Hak keadilan itu seperti hak pendidikannya harus tuntas, hak sosialnya juga harus diterima di masyarakat, dikembalikan lagi nama baiknya, lalu ada perlindungan dia dari segala orang yang mengancam dia, karena kan isu KESPRO ini kan sensitif. Apalagi bisa menjadi aib. Jadi melalui keempat misi ini, itu yang kami jalankan untuk visinya pemenuhan dan perlindungan, serta ada hal untuk menghormati dari KESPRO itu sendiri. Sebelumnya teman-teman sudah pada lebih paham kan mengenai KESPRO itu? Udah paham ya Kak Wulan mengenai KESPRO, apa itu KESPRO dan bagaimana hak kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk di dalamnya ketika terjadi perkawinan anak, maka hak KESPRO itu sudah dilanggar, hak tubuhnya dilanggar. Nah, selanjutnya Kak, dengan anggota yang 200 orang ini, bagaimana sih kami berkomunikasi? Jadi, Cahaya Perempuan WCC itu, dia punya, kalau di WCC itu disebutnya staf lapang, tapi kalau kami di kelompok itu kami sebutnya sebagai teman. Jadi setiap di Rejang Lebong, Kota Bengkulu, dan Seluma, dia punya teman masing-masing yang memang bekerja di WCC untuk mendampingi kami. Bagaimana sih teman itu mendampingi kami? Seperti yang tadi Helin lakukan. Jadi kan kami itu kan ada 15 kelompok. 15 kelompok itu dia punya ketuanya masing-masing. Nah, ketuanya masing-masing itu dia punya media sosial untuk berkoordinasi dengan kami. Bahkan setiap kelompok itu punya grupnya masing-masing untuk mudah koordinasi. Lalu bagaimana lagi kami bertemu? Kami bertemu itu di pertemuan tahunan setiap setahun sekali atau bertemu di perayaan hari-hari besar kayak International Youth Day dan juga hari-hari lainnya. Nah, untuk media sosial sendiri itu juga kami bicara soal bagaimana perkembangan di daerah kami masing-masing. Kayak sekarang kan terbaru kan corona kan, ada virus corona. Bagaimana sih peran perempuan muda di sana? Apakah kita diam saja atau menyelesaikan tugas kuliah saja? Karena kan sekarang kan sudah mulai online kan. Di media sosial itu kami gunakan bagaimana kami tetap melakukan koordinasi dan pendataan. Jadi kayak saling sharing, bahkan juga kami bikin kayak teman cerita, karena beberapa teman selain yang tergabung di forum mengalami stres kan akibat nggak biasa di rumah, biasanya kuliah atau kuliahnya kok pada mengeluh ini kuliah online atau tugas online, kenapa sama? Nah, berkomunikasi ini kami diskusikan bagaimana tetap menjaga mood mereka, menjaga stres mereka, karena ketika moodnya rusak, stresnya rusak, pola makannya akhirnya terganggu, kan bisa berkaitan dengan cash flow-nya mereka. Gitu. Jadi melalui media sosial dan bertemu, kami berkomunikasi mengenai isu yang ada di lingkungan kami masing-masing. Lanjut Kak. Lalu apa sih permasalahan yang secara global di Bengkulu itu sendiri? Kami merangkumnya menjadi 2, yaitu perkawinan usia anak dan akses layanan kesehatan peduli remaja. Jadi kan temanya adalah mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak, termasuk hak kesehatan seksual dan reproduksi. Nah, hak perempuan itu bisa terganggu ketika dia melakukan perkawinan usia anak oleh banyak faktor ya, atau faktornya bisa jadi pendidikan yang jauh, yang terbatas, atau bisa jadi karena
kondisi sosial dan kondisi ekonomi, kondisi adat budaya bisa menyebabkan perkawinan usia anak itu sendiri. Bahkan ketika ada kasus kehamilan tidak diinginkan juga bisa menjadi perkawinan usia anak. Nah, nomor 2, untuk memenuhi hak kesehatan seksual dan reproduksi, otomatis kita perlu akses layanan dong. Apa itu? Sebenarnya negara sudah menyediakan akses layanan kesehatan peduli remaja yang bisa diakses. Tapi kedua permasalahan inilah kita hadir, Forum Perempuan Muda hadir bersama para pemangku dan juga Cahaya Perempuan WCC untuk proses advokasinya. Bagaimana memang kedua masalah ini selesai dan juga ada pelibatan remaja yang bermakna di dalamnya. Karena kenapa? Karena kami merasa bahwa ini masalah kami yang kami rangkum selama 3 tahun ini. 3 tahun ada hak pendidikan dan segala macam, ternyata muaranya adalah di perkawinan usia anak. Dan kenapa Kespro tidak terpenuhi? Karena akses layanan kesehatan peduli remaja itu terbatas. Gitu. Lanjut, Kak. Nah, bagaimana sih sebenarnya alur pelibatan remaja hingga kami menemukan kedua masalah itu? Yang pertama adalah analisis sosial. Analisis sosial itu kan kayak saya tinggal di kota, tapi daerah saya adalah daerah pasar panorama, pusat perbelanjaan. Lalu teman saya yang di Rejang Lebong, mereka tinggal di daerah pegunungan, mereka tinggal di daerah perkebunan ataupun daerah pertanian yang mayoritas bertani sayur mayur dan juga mereka kopi berladang intinya. Nah, kalau misalnya di Seluma itu beda lagi. Kebanyakan anak-anak muda yang putus sekolah itu bekerja menjadi di perkebunan sawit dan juga perkebunan karet. Nah, kita sebagai remaja harus punya analisis sosial. Apa sih sebenarnya yang terjadi di sini? Kenapa tingkat perekonomian kita rendah? Kenapa banyak terjadi perkawinan anak? Kenapa pada tingkat lanjut ya? Kenapa kakak kita yang sudah menikah punya anak yang stunting? Terus kenapa bisa terjadi kehamilan yang tidak diinginkan? Nah, analisis sosial ini yang kita adakan diskusi di tingkat forum. Misal kayak dari Rejang Lebong ada masalah apa? Kan Rejang Lebong itu kan puncaknya adalah ada kasus pemerkosaan yang 14 orang perkosa satu orang anak SMP, itu kan puncak. Artinya kan di tempat lain kan juga pernah terjadi yang sama. Tapi bagaimana, apa sih faktornya, bagaimana dampaknya? Kuncinya adalah saya Lica, saya tidak mungkin bicara soal Jakarta, karena saya bukan Jakarta. Saya Lica, otomatis saya bicara soal Bengkulu, kota khususnya. Teman saya ada muslimah dari Rejang Lebong, dia akan bicara soal Rejang Lebong. Nah, analisis sosial ini harus disebutkan oleh teman-teman yang ada di desanya masing-masing atau daerahnya masing-masing. Jadi, advokasi itu dimulai dari analisis, dimulai dari apa masalah kita, seperti apa kita merumuskan permasalahan itu. Nah, lalu yang kedua, ada identifikasi nilai. Sudah ada analisis, sudah ada permasalahan, apakah nilai-nilai permasalahan tersebut sesuai dengan norma kita, atau nilai di diri kita sendiri, kayak misalnya, saya setuju perkawinan anak, kenapa? Terus negara atau pemerintah bilang, kenapa tidak boleh ada perkawinan anak? Atau undang-undangnya akan bilang, oh begini, apakah nilai ini sesuai dengan tempat implementasi yang akan kita goalskan nanti? Kayak goalsnya kan ada solusi kebijakan kan? Nah, identifikasi nilai ini juga penting. Lalu ada lagi berbagi perspektif. Nah, berbagi perspektif ini yang kita melibatkan stakeholder dan OPD. Misal kita sudah ada masalah, sudah ada nilai-nilai yang kita anut, bagaimana dengan pemerintahan ini? Apakah perspektifnya nyambung tidak sih? Karena kenapa? Yang namanya permasalahan remaja, otomatis solusinya juga harus berdasarkan solusi remaja dan didukung oleh kebijakan, lalu harus ada juga sudut pandang remaja atau pendekatan remaja. Kalau misalnya mau memberantas kawin anak, otomatis kan pendekatannya harus remaja. Nah, hingga hadirnya solusi juga ada proses advokasi remaja di sana. Jadi, itu yang kami lakukan untuk melibatkan remaja secara bermakna. Jadi, suara-suara remaja itu yang kami tampung, lalu juga membentuk tim yang akan melakukan hearing itu di bagian berbagi perspektif, bagaimana kita mempertahankan argumentasi, kenapa harus mencegah kawin anak, kan banyak. Nanti kan akan ada
clash sedikit, tapi bagaimana kita tetap bertahan di argumentasi kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang kedua itu lanjut Kak. Dari semua proses yang pernah Forum Perempuan Muda lalui, dari proses advokasi awal dan segala macam, kita merasa bahwa ada 3 tantangan yang harus kita selesaikan sama-sama. Pertama adalah di tahun 2019, alhamdulillah pernah dapat lolos International Youth Day dari Youth Grand ISP, itu kami bikin bincang perkawinan anak. Nah, kebetulan peraturan gubernurnya juga udah keluar dan juga sedang mendorong peraturan wali kota untuk mencegah perkawinan anak. Yang terjadi adalah kami sudah laporkan juga kepada ISP, ada hal tabu yang kami bicarakan karena beberapa responden peserta yang hadir mengatakan, ini kenapa kita bicara perkawinan di tempat terbuka seperti ini? Kenapa semua anak muda di sini bicara perkawinan dan mencegah perkawinan? Kenapa kita bicara tentang menstruasi, tentang hak serta setara reproduksi? Kenapa sih saya harus dilarang ini itu? Kenapa harus saya memenuhi ini itu? Apalagi ada kata-kata penis, ada kata-kata vagina. Itu tabu yang menjadi tantangan itu. Kayak kita mau merangkul forum ini sendiri pun melalui diskusi dari tahun 2015. Bicara menstruasi, pembalut itu kan hak kita kan. Bagaimana kita juga akan mendapatkan pembalut yang cocok untuk kita, kayak misalnya ada yang memilih memakai pembalut kain, pembalut yang menggunakan langsung punya ekstrak siri ataupun ekstrak lainnya, atau menggunakan pembalut yang berbagai merek, itu kan masuk juga ke hak kita untuk yang penting cash flow kita tetap bersih, tetap aman, tidak ada hal-hal di luar tubuh kita yang mengganggu cash flow kita, karena kan makanya di situ mereka tabu membicarakan, aduh bagaimana ini, kenapa kita bicaranya di sini. Nah, tabu ini bukan cuma di kitanya anak muda, tapi juga di orang dewasa. Lalu ada lagi stigma. Kita kan bicara soal perempuan muda ya. Stigma ini ada satu konstruksi di masyarakat yang menganggap bahwa anak perempuan itu harus mangut, harus nurut-nurut aja. Ketika dikasih pilihan A ya sudah A saja, jangan B. Atau kalau di pedesaan itu ya anak perempuan tidak usah sekolah di luar, karena kan kalau misalnya kita di desa ya, kayak beberapa desa di Provinsi Bengkulu, ada SD di desa A tapi dia tidak punya SMP, sehingga dia harus keluar desa itu. Nah, yang diprioritaskan siapa? Anak laki-laki. Padahal tetap sama, siapa saja kan boleh menempuh pendidikan, karena mereka orang tuanya beranggapan ketika anak ini gagal di tengah jalan, anak laki-laki masih bisa lanjut, tapi anak perempuan yang sekolah pasti putus. Kenapa? Karena dia punya waktu untuk melahirkan dan mengasuh anak. Nah, bagaimana sih sebenarnya dalam proses advokasi ini, dalam hal komunikasi? Komunikasi itu kan penting sekali kan, karena kita tuh mau menyuarakan suara kita dengan OPD, stakeholder, tokoh agama, tokoh adat, bahkan gubernur, pemerintahan, dan juga orang yang lebih dewasa dari kita. Kita juga harus mempunyai kemampuan komunikasi itu, komunikasi yang bisa diterima oleh semua pihak, bukan hanya kita menggunakan bahasa gaul yang nggak apa-apa nih, kita mau cegah kawin anak, tapi ternyata di orang dewasanya dia tidak punya, dia harus menggunakan bahasa yang formal. Itu kan sering terjadi, atau kadang juga kita kan remaja, perempuan muda, laki-laki muda tuh punya emosi yang menggebu-gebu. Bagaimana kita tetap bisa secara sosial dan secara emosional itu bisa berkomunikasi dan menjaga nada suara, tekanan dalam berbicara itu agar diterima. Tujuannya kenapa? Karena proses advokasi itu dia kan ada hearing. Hearing itu kita kan tujuannya mau didengar. Jangan sampai pemangku kebijakan itu merasa bahwa ini kok kalian terlalu mengatur-ngatur, atau ini kok kalian ngeyel-ngeyel begitu sih. Sehingga karena ini berkaitan dengan stakeholder dan pemerintahan, kita juga harus bangun argumentasi, tapi tidak menyakiti dan juga tidak terkesan kurang ajar. Nah, itulah tantangannya, harus punya kemampuan komunikasi yang memadai. Gitu, Kak.
Oke, kita lanjut ke follow up. Sudah bicara semuanya, hasil akhir dari semua proses advokasi yang kita lakukan adalah di kebijakan. Bagaimana ada kebijakan yang mendukung apa yang ingin kita selesaikan. Kayak di Bengkulu kan ada, kita tadi rangkum 2 ya. Satu mengenai cegah kawin anak, yang kedua mengenai PKPR. Nah, itu harus tertulis di kebijakan. Karena kenapa? Ya karena kita bekerja dengan pemerintahan. Ketika kita nih datang, aduh mau nikah nih ke KUA, tapi usia masih di bawah usia anak. Pihak KUA tidak bisa melarang kalau dia tidak punya dasar aturan yang jelas. Sekarang alhamdulillah itu kan sudah 19 tahun ya, perempuan dan laki-laki baru boleh menikah. Nah, diketok palu di kebijakan itu yang bisa menjadi dasar utama bagi kita untuk menyelesaikan masalah. Karena kenapa? Karena kebijakan itu kayak goals-nya loh. Kayak kita udah punya permasalahan, solusinya itu ada di kebijakan. Nah, otomatis setelah ada kebijakan itu, kita harus ada implementasi. Implementasinya tuh siapa sih yang melakukan? Ya otomatis kita yang punya forum perempuan muda atau teman-teman dari komunitas lain dan juga pihak pemerintah. Bagaimana implementasinya? Terbentuk dalam matriks rencana aksi daerah, RAD, atau social project, atau rencana kegiatan tingkat lanjut yang berdasar pada kebijakan itu sendiri. Jadi kayak turunannya itu adalah ada implementasinya. Nah, lalu bagaimana sih yang dikatakan itu kebijakan itu berhasil? Otomatis harus ada orang-orang yang melakukan kampanye. Kampanye bagaimana? Karena kita milenials, kita kaum muda, kita bersentuhan dengan gadget, otomatis kita juga harus menggunakan satu metode kampanye kreatif. Tujuannya apa? Sudah ada kebijakan, sudah ada implementasi, sudah ada kampanye, sudah ada sosialisasi, berharap ada perubahan sosial. Perubahan sosial yang bagaimana? Angka perkawinan anaknya berkurang, terus angka KTD-nya berkurang, atau angka perempuan yang mengalami penyakit menular seksual atau mengalami trouble terhadap proses menstruasi dan segala macam itu berkurang. Jadi ada perubahan di situ, ada perubahan yang terjadi. Nah, harapannya apa? Ada pemenuhan hak yang berlanjut. Kita punya hak apa aja? Satu, hak pendidikan, hak ekonomi, hak untuk bersuara, berpendapat, dan segala halnya bisa dipenuhi. Karena kenapa? Karena sudah ada upaya untuk menyelesaikan permasalahan kita. Lalu lanjut, sejauh ini apa sih yang sudah berhasil Forum Perempuan Muda Dampingan Cahaya Perempuan WCC lakukan? Pertama, kami terlibat dalam membincang pertama dari proses pembuatan. Kami ikut dalam hearing bersama OPD di Peraturan Gubernur Bengkulu nomor 33 tahun 2018 tentang pencegahan perkawinan anak. Nah, untuk teman-teman tahu, Forum Perempuan Muda ini kan dampingan Cahaya Perempuan WCC. Sehingga karena kami didampingi oleh Cahaya Perempuan WCC, dibentuk oleh WCC, kami juga punya support teman-teman yang lain. Kayak teman-teman ASP ini kan, WCC bagian dari ASP. Otomatis Cahaya Perempuan WCC, Forum Perempuan Muda juga bagian dari disupport oleh ASP dalam beberapa kebijakannya, dalam beberapa kegiatannya. Termasuk juga ada teman-teman mampu, konsorsium, dan yang lainnya. Terus bagaimana dengan peraturan wali kota tahun berikutnya? Nah, di Youth Green ASP yang tahun 2019 di bulan Agustus, itu kami sedang membincang mengenai peraturan wali kotanya juga. Jadi kami menuntut adanya implementasi berupa kebijakan di kota. Itu kan tingkatnya level provinsi, kan harus ada turunan. Provinsi, kota, kabupaten. Nah, Lica lupa menambahkan bahwa yang duluan itu adalah Seluma. Jadi Provinsi, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu saat ini Rejang Lebong sedang membangun juga. Nah, bagaimana dengan HKSR Kaulan? Pemenuhan dari akses layanan tadi, ada namanya program Sekolahku Peduli. Nah, program Sekolahku Peduli ini, dia peduli pada nasib perempuan teman kita yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Bagaimana? Dia tetap akan menerima perempuan itu, teman kita itu, menyelesaikan pendidikannya, dan juga dengan dukungan yang bisa dilakukan. Seperti ketika dia harus melahirkan dan bertepatan dengan ujian nasional, maka dia bisa cuti, serta bisa mendapat ujian itu di rumahnya.
gitu. Jadi memang ada program Sekolahku Peduli. Bagaimana dapat program Sekolahku Peduli? Ada bincang dengan sekolah kita masing-masing. Kayak di Kota Bengkulu itu dia punya SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Nah, bagaimana untuk punya program Sekolahku Peduli ini? Dari ini tadi Kak, dari analisis sosial kita. Kayak Lica dari SMK Negeri 3, apa yang terjadi di sana? Nah, menurut Lica, ada identifikasi nilai kan? Bagaimana sih nilai KTD itu? Atau apakah mereka mempunyai hak yang sama atau tidak? Ketika 85% mengatakan bahwa iya boleh sekolah dan boleh menempuh pendidikan yang sama, maka itu juga menjadi suara untuk mendukung sekolah melaksanakan program Sekolahku Peduli. Nah, lalu kita kan tahu nih Kak, ada program PKPR. Program PKPR itu kan pelayanan kesehatan peduli remaja. Dia fokus di jam operasionalnya jam sekolah. Jam sekolah dan jam puskesmas itu kan barengan. Nah, bagaimana kita bisa program PKPR yang sudah ada di puskesmas menjadi program posyandu remaja sehingga dia bisa dilaksanakan di hari Minggu maupun weekend. Jadi kan bagaimana posyandu remaja ini bisa terlaksana? Karena kita katakan ibu bapak puskesmas bikin kegiatan PKPR yang mau akses siapa? Kalau kami sekolah, kalau jamnya sama, apalagi kita full day. Sedangkan puskesmas jam 4 sudah tutup, jam 2 juga sudah tutup. Sehingga, dan itu terbukti ketika implementasinya ada posyandu remaja, ada peningkatan jumlah perempuan muda, laki-laki muda yang mengakses posyandu remaja. Jadi dia di weekend, di hari-hari yang bisa remaja temui. Nah, terakhir, bagaimana sih rencana aksi daerah yang kami dukung pemerintah kita untuk melakukannya? Ada namanya program pendidikan dan penyadaran Kespro dan kesehatan seksual. Bagaimana kegiatannya? Diskusi kritis. Di mana di 15 kelompok dampingan Cahaya Perempuan WCC, termasuk juga di komunitas-komunitas yang kami berteman baik. Kayak kemarin Lica jadi narasumber di Karang Taruna Kabupaten Seluma dan Kota Bengkulu, tapi via Skype, untuk membincang mengenai bagaimana diskusi peran perempuan muda dan laki-laki muda memerangi COVID ini. Nah, jadi ketika ada 200 perempuan muda yang memahami satu isu, mereka akan menjadi influence bagi temannya. Kayak ada komunitas lain yang bekerja sama dan menginfluence itu yang kami harapkan dari bagaimana forum perempuan muda ini. Yang kedua, tetap ada posyandu remaja sebulan sekali. Meski sekarang sedang ditunda ya karena ada corona, karena tidak boleh ada keramaian. Lalu ada pendidikan dan penyadaran Kespro. Kami tetap siaran di Radio Flamboyan, dialog interaktif setiap Selasa. Kan ada Lica, Rita, Mas Adi, Sigit, dan beberapa teman yang kita akan gantian. Temanya apa? Seputar Kespro dan isu terkini mengenai remaja. Nah, yang terakhir, tetap ada advokasi kebijakan yang berpihak pada HKSR dan pencegahan perkawinan anak. Kita tetap memastikan bahwa ketika ada kebijakan baru maupun kebijakan yang akan dibuat, ada suara-suara remaja, suara anak muda yang dia ada peran untuk berpihak pada HKSR. Karena ketika HKSR terpenuhi, maka semua hak remaja akan bisa diakses dengan mudah. Pernah dengar satu kata bahwa perempuan itu adalah pusat peradaban, karena perempuan punya rahim yang bisa membangun sebuah peradaban. Bayangkan kalau sejak muda pusat peradaban itu tidak dirawat dengan baik, tidak mendapatkan informasi dengan baik, bagaimana nasib peradaban ke depannya. Itu. Udah ya? Oke, terima kasih banyak, Kak. Itu paparan yang sangat menggetarkan hati sih, karena mendengar forum perempuan muda ini terdiri dari 200 perempuan yang fokus pada satu isu. Aku masih berusaha bayangin gimana sih influence-nya itu ke teman-teman sekitarnya gitu. Itu amazing banget. Dan ada 3 poin sih yang aku highlight dari paparan Lica tadi. Yang menarik adalah untuk menyebut teman baik di teman-teman forum perempuan muda. Jadi kalau misalnya kita selama ini
diruwetkan dengan istilah-istilah, ada istilah Senior. berteman, staff, CEO, dan yang lain itu, kita cukup bisa menyingkat jadi teman baik, dan itu meningkatkan banget belonging pada forum, belonging pada gerakan. Setuju banget, bisa dicontoh untuk teman-teman dari anak-anak muda yang di sini, di organisasinya. Lalu yang kedua yang menarik adalah analisis sosial, yang harusnya sih memang itu kita mendengar langsung dari orang yang ada di daerah itu gitu. Jadi kita udah nggak pakai asumsi lagi, tapi memang kita tanya langsung. Dan ada juga tentang ini sih yang pengen aku tanyain. Oh iya, teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya bisa di kolom chat, nanti akan saya teruskan ke Licha. Ini sih yang mungkin aku awalin dulu ya. Tentang tadi ada proses berbagi perspektif dengan stakeholder. Itu berarti kan melibatkan remaja dan juga stakeholdernya. Itu mungkin Licha bisa ceritakan nih prosesnya gimana kok bisa sampai sana gitu. Oke Kak, dari pelibatan berbagi perspektif ya di alur pelibatan remaja. Nah, kita itu sebelum Licha akan cerita sebelum kita bertemu dengan stakeholder ya. Bagaimana kayak tadi Licha katakan bahwa kita punya tantangan komunikasi. Tantangan terberat itu adalah tripodnya goyang. Nah, tantangan terberat itu setelah kita bicara tentang tabu, melawan tabu dan juga melawan stigma, ada namanya bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk menyiapkan diri menyuarakan isu tersebut dengan komunikasi. Nah, bagaimana sih prosesnya ketika terjadi hearing, kita sebutnya hearing ya bahasa kerennya. Jadi, hearing itu dapat terlaksana ketika kalau proses awalnya itu kita siapkan dulu argumentasi kita. Argumentasi itu yang tadi saya sebutkan, ada analisis sosial, termasuk juga kebijakan mana yang mendukung. Nah, nanti Cahaya Perempuan WCC yang akan memfasilitasi proses bertemu itu. Jadi kan Cahaya Perempuan WCC itu kan dia punya kayak berteman baik dengan stakeholder. Misal kayak ada anggota dewan yang peduli terhadap perempuan, peran perempuan dan laki-laki, terus juga ada juga bupati, kepala daerah, tapi kami lebih berteman baik itu dengan kepala dinas. Kayak kepala dinas pendidikan, kesehatan, DP3, PPKB provinsi. Gitu. Termasuk juga karena untuk hearing dengan gubernur itu sendiri, dia harus melewati hearing kita dengan kepala dinasnya dulu. Nah, setelah dengan kepala dinas itu, akan ada proses kayak jejak pendapat. Jejak pendapat itu yang Richa bilang tadi, kita siapkan bahan, siapkan argumentasi, mereka akan dengan senang hati mempertanyakan, atau kami ingin tahu nih sebenarnya, Ibu, Bapak, bagaimana sih, kenapa kasus kekerasan seksual ataupun kasus kekerasan seksual itu kan bisa berakhir pada pada perkawinan anak kan. Terus bagaimana itu? Apakah ada kebijakan serupa yang sudah mengatur itu lebih awal? Nah, nanti mereka akan paparkan, ini loh ada kebijakannya, terus baru kita bisa pertanyakan bagaimana implementasinya. Nah, ketika nanti ada kayak itu tidak menyentuh langsung kepada remaja, maka ada proses masukannya di situ. Ketika ada hearing, biasanya ada porsi 50-50. Maksudnya adalah ketika stakeholder sudah ngomong, kita dapat kesempatan untuk ngomong yang sama, bertanya, berdiskusi, bukan berdebat ya, karena stakeholder itu mitra. Kita juga mitra di FM itu sendiri. Bagaimana kebijakan pemerintah kan sudah ada, tapi bagaimana kita untuk tahu? Nah, proses tahu itu di hearing. Ketika kita menemukan masalah yang sama, otomatis kita harus menyiapkan argumentasi untuk kalau misalnya kebijakan belum ada, otomatis harus didorong kan. Didorong dengan apa? Tidak bisa loh kita bilang, Bapak Ibu langsung nih keluarkan cegah perkawinan anak, tapi tidak punya data yang pas. Mereka kan juga punya tim data, tapi bagaimana kita mendukung kinerja mereka dengan melakukan hal yang sama. Jadi gitu.
Lalu proses hearing ini tuh dalam sekali waktu atau memang ada beberapa kali tahapan? Oke, kalau untuk dalam ini hearing-nya mau hearing yang kita bicara soal permasalahan hingga keluar kebijakan atau yang hearing tetap? Yang pertama. Oke. Kalau untuk hearing hingga ada kebijakan itu waktunya lama. Karena upaya peraturan gubernur nomor 33 tahun 2018 itu dimulai dari tahun 2015 untuk proses analisis sosialnya dan kan udah ketemu analisis sosial bisa jadi 3 bulan kami ketemu, lalu melihat perkembangannya lagi, ketemu lagi, sampai 4 kalian ketemu, dan juga kami saling membicarakan untuk perkembangannya lebih lanjut. Kayak pertama kan kita minta ada didesak peraturan ini, otomatis ada permasalahan utama. Nah, kedepannya di pertemuan kedua, dari pihak stakeholder-nya, OPD-nya, akan mengatakan kalau perkembangannya begini loh, sudah ada kok, kita ini permasalahannya bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Terus bagaimana ya sebaiknya ya? Nah, baru kami yang mendengarkan, terus juga meminta secepatnya karena analisis dampaknya juga luar biasa perkawinan anak, terus juga didampingi juga Cahaya Perempuan Organisasi. Nah, tindak lanjut itu yang adanya pelibatan remaja sampai proses pembahasan naskah akademik, naskah NA itu alhamdulillah juga dilibatkan meski perwakilan 1 atau 2 orang gitu. Jadi sampai ke pembahasan NA baru diketok palu disahkan. Emang cukup panjang, tapi Kepala Dinas DP3 PPKB Provinsi, Kepala Dinas BKKBN, terus pendidikan, memang harus kita berteman baik karena sebenarnya teman-teman kita di pemerintahan dia tuh sudah punya kebijakan yang sama, program kerja yang sama, tapi beda sasaran. Nah, bagaimana kita bahkan sekarang forum perempuan muda itu kan ada di desa kan, kita di Dinas Pembangunan Desa kalau Dinas Pembangunan Desa PMD ya. Nah, itu juga dilibatkan sekarang bagaimana ada pelibatan remaja di desanya. Gitu. Jadi memang tipsnya buat teman-teman bagaimana melakukan advokasi adalah kita harus tahu dulu kebijakan itu sendiri. Kalau kita nggak tahu, kita akan susah untuk melakukan advokasi ataupun mendorong satu kebijakan baru atau mendorong implementasi dari kebijakan itu. Karena kenapa? Gunanya kita adalah mengingatkan kebijakan yang sudah ada itu berjalan sesuai perspektif remaja, pendekatan remaja, atau mendorong adanya kebijakan baru berdasarkan permasalahan yang berkembang di remaja itu sendiri. Oke, luar biasa banget jawabannya Lica tadi. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Eka Purni nih, dari Bali. Katanya mantul bingo materinya Lica, dan mau tanya, apa ada proses pelibatan laki-laki dalam upaya advokasi pencegahan perkawinan anak, atau pelibatan di program-program yang dilakukan, lalu gimana prosesnya dan pembagian perannya? Nah, terima kasih Kak Eka ya. Mantap bingung pertanyaannya. Forum Perempuan Muda sendiri itu kan terdiri dari 200 orang perempuan muda dan laki-laki muda di 15 kelompok dampingan. Kami juga melibatkan laki-laki karena kenapa? Karena sedikit bocoran ya, ketua kelompok di Padang Serai itu adalah Mas Adi, laki-laki. Terus di Talang Tinggi kami sebut mereka adalah youth champion. Jadi ada namanya youth champion itu adalah dia yang kayak Lica ini kan youth champion, dia yang membantu untuk mengkampanyekan di daerahnya masing-masing. Itu ada namanya Wira di Desa Talang Tinggi. Dia menjadi salah satu youth champion untuk kampanye cegah perkawinan anak di sekolahnya, di SMP sana. Terus kalau untuk di Rejang Lebong memang perempuan semua. Nah, di kota ada Nanda, di Pondok Besi. Jadi rata-rata youth champion kami itu porsinya sama, perempuan dan laki-laki. Karena kenapa? Kami menyadari ketika bicara soal perkawinan,
tidak mungkin perempuan sendiri. Karena untuk melaksanakan perkawinan harus ada perempuan dan laki-laki kalau mau perkawinannya dicatat oleh pemerintahan kita kan. Nah, sebenarnya bagaimana sih pelibatan laki-laki itu, atau ada bagi peran? Iya, ada bagi peran. Karena kami juga melakukan pendekatan perspektif laki-laki, bagaimana laki-laki itu memandang sebuah perkawinan. Terus bagaimana sih laki-laki berperan dalam pencegahan kekerasan atau pencegahan dalam kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, di analisis sosial itu juga ada porsinya laki-laki. Jadi, kayak isi radio itu juga kami punya jadwal piket masing-masing, dan porsi kami untuk belajar difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC itu sama. Mungkin memang saat ini jumlah perempuannya jauh lebih banyak. Nah, kenapa di misi itu lebih banyak untuk goals-nya untuk perempuan, kayak menjadi mitra pemerintah untuk melakukan pendidikan dan pembelaan korban KTD, melakukan pembelaan untuk keadilan dan perlindungan perempuan KTD, karena dampak terbesar dari kasus ini adalah perempuan, khususnya perempuan muda. Nah, laki-laki dilibatkan di membangun kekuatan kelompok perempuan muda dan laki-laki muda untuk Kespro. Jadi mereka memperkuat kelompok itu dengan cara ada pelibatan mereka, perspektif mereka, lalu ikut dalam mengkampanyekan cegah perkawinan anak. Nah, pelibatan laki-laki juga selain jadi youth champion bagi dirinya, untuk di gengnya masing-masing. Kami pernah diskusi dengan geng motor geng motor NMAX kalau nggak salah, sama geng motor Ninja, itu semuanya laki-laki. Nah, untuk menemani kita dalam berkampanye itu juga harus ada youth champion dari laki-laki. Jadi nanti akan barengan ngomongnya. Karena kenapa begitu? Karena memang pendekatan dengan perspektif laki-laki itu dibutuhkan. Kayak misalnya, bagaimana sih laki-laki itu memandang perempuan yang berhijab maupun non-hijab? Kenapa bisa terjadi kasus kekerasan seksual atau bahkan pemerkosaan yang berkelompok? Bagaimana sih sebenarnya? Nah, karena laki-laki itu kita diuntungkan dengan pembicaraan mereka yang luas, yang melawan tabu itu tadi. Jadi memang ada masukan-masukan di kita diskusi perempuan muda dan laki-laki muda yang walaupun kita diskusi mengenai Kespro, mengenai seksual, tapi diskusinya sehat. Bukan yang diskusi yang negatif seperti itu. Justru adanya laki-laki itu jadi input yang dibutuhkan juga ya di forum perempuan muda ya. Iya. Jadi sebenarnya perempuan dan laki-laki itu hak Kespro-nya kan sama. Walaupun memang lebih khusus perempuan karena dia punya fase melahirkan dan menstruasi yang organ seksualnya juga lebih ini. Padahal kalau untuk laki-laki, ketika laki-laki melakukan perkawinan anak, dampak pendidikannya juga sama. Bisa putus, bisa tidak. Atau dampak sosialnya juga mendapatkan bullying yang sama. Atau ketika dampak ekonomi, ketika sosialnya sudah dibully, sudah mendapat diskriminasi secara sosial, pendidikannya terputus, upah kerjanya kan juga sama. Jadi kuli pun juga sama biayanya, sama honornya. Jadi memang cegah perkawinan anak ini untuk laki-laki muda dan perempuan muda yang usianya 10 sampai 24 tahun. Gitu. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk Kak Eka, semoga terjawab ya pertanyaannya. Oke, untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, pengen berbincang-bincang sama Lica, juga bisa banget. Terus pertanyaannya di kolom chat, nanti akan dibacakan di sini. Terus ini udah ada nih pertanyaan dari Tami. Di WCC sendiri kan isunya perempuan ya, pernikahan anak. Tantangan terbesar dalam membangun gerakan perubahan itu apa? Tantangan terbesar untuk membangun gerakan perubahan, ya itu. Ada stigma tabu. Ada mungkin dari tabu. internal, dari eksternal? Iya, kalau dari eksternal sendiri, kita tuh disulitkan dengan ketabuhan itu, Kak. Ketabuhan itu kan bisa melibatkan tokoh adat dan tokoh agamanya kan, Kak. Bagaimana sebenarnya ketika kita bicara tentang Cahaya Perempuan WCC itu kan pertama dia pemenuhan pelayanan dan pemenuhan
hak korban yang berkeadilan. Nah, bagaimana sih kita tantangannya dalam melibatkan eksternal, yaitu melawan ketabuhan itu. Ketabuhannya seperti apa? Ketabuhan ketika kita bicara tentang cash pro, tentang anak muda, tentang bahwa anak muda itu bisa dipercaya. Saya bisa loh bicara cash pro walaupun saya bukan dari kebidanan atau bukan spesialisasi itu. Nah, di tantangan terluarnya itu bagaimana kita membangun kepercayaan bahwa kita bisa bersuara, terus juga suara yang kita keluarkan itu tidak sekedar suara saja. Lalu kita menyadari bahwa beban OPD, beban stakeholder itu sudah sangat banyak. Nah, kita di sini hadir untuk memastikan beban mereka itu bisa kita bantu atau memang pekerjaan yang sudah mereka lakukan itu memang sesuai dengan kehendaknya remaja. Jadi jangan sampai mereka sudah capek, bebannya sudah banyak, tetap melaksanakan kegiatan, tapi mereka outputnya kurang. Kayak yang PKPR tadi kan, itu mereka laksanakan. Kayak di puskesmas itu kan dilaksanakan, tapi jam puskesmas. Bagaimana Cahaya Perempuan WCC bersama Forum Perempuan Muda membangun kesepakatan adanya posyandu remaja. Kita harus sadari loh Kak, ketika ada posyandu remaja, otomatis jam kerja mereka bertambah. Bersyukur sekali beberapa puskesmas, ada 6 puskesmas di 3 wilayah yang bekerja sama, mereka mau dan ikhlas untuk mengadakan posyandu remaja. Nah, jadi tantangannya itu dalam pihak eksternal membangun kesadaran bahwa memang itu pekerjaan yang akan kita lakukan bersama. Walaupun memang ada risiko penambahan jam kerja, terus kayak tadi saya bilang sama kakak kan, ini kan proses advokasi itu kan tidak sekali. Berulang kali membahas isu yang sama, memberi penghaman yang sama ke anak muda, kadang juga miskomunikasi, itu perlu waktu dan tenaga. Nah, bagaimana Cahaya Perempuan WCC membangun komitmen untuk mau melibatkan anak muda. Jangan sampai ketika ada peraturan maupun segala macam itu sudah terima jadi anak mudanya. Padahal itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Gitu. Tantangannya membangun komunikasi, terus dari tabu dan juga stigma yang dilekatkan kepada perempuan muda dan laki-laki muda itu sendiri. Kalau dari internalnya sendiri, apakah ada tantangan nih Kak selama memobilisasi remaja gitu? Apalagi ini 200 orang. Jelas Kak. Jadi kami itu kan menyadari bahwa kita tuh kalau di kantornya sendiri kan ya 10-12 staff dan juga mereka punya desk job masing-masing. Terus bagaimana sih membangun komunikasi itu? Otomatis ada namanya kaderisasi. Kaderisasi itu yang bagaimana? Saya Lica, saya koordinator. Saya sering berhubungan langsung dengan ketua. Jadi kayak di Rejang Lebong itu dia punya ketuanya. Kan ada 5 kelompok nih. Ada ketua umumnya, namanya ketua region kami bilang. Jadi ada ketua region Rejang Lebong, ketua region kota, ketua region di Seluma. Nah, ketua region itu juga punya grup masing-masing yang isinya 5 ketua kelompok. Nah, 5 ketua kelompok itu gabung di grup yang kecil itu, yang khusus Kabupaten Seluma. Jadi memang kita punya, ada grup besar WA yang 200 orang, ada grup inti yang 4 orang, ada grup per wilayah yang isinya ketua saja itu 6 orang. Nah, sehingga dalam membangun komunikasinya itu satu arah. Dan juga dia tetap sama. Karena kenapa? Karena langsung ada proses kaderisasi. Kayak Lica langsung bersentuhan dengan koordinator APK di Cahaya Perempuan WCC. Nah, untuk pelayanan di koordinator yang lainnya itu kan jarang. Maksudnya memang dilibatkan tapi tidak seintens dengan APK. Jadi Lica dengan APK sebagai koordinator FPM meneruskan kepada ketua FPM-nya masing-masing berdiskusi, baru nanti ketua FPM-nya masing-masing balik lagi memberitahu ke ketua kelompok per region, terus ketua kelompok per kelompok itu akan balik lagi ke kelompok kecil mereka yang terdiri dari 10 orang, 15 orang di 5 kelompok dan desa.
gitu. Jadi memang ketika ada permasalahan atau isu terbaru, dia cepat. Karena kita punya manajemen untuk komunikasi itu sendiri. Gitu. Oke, jadi memang kalau di dalam yang kelompok kecil itu justru dari situ dibangun kekuatan-kekuatan ya. Jadi ketika dikumpulkan itu bisa powerful gitu. Terus masih ngomongin tentang tantangan. Ini ada pertanyaan dari Kak Dwi Yuli Lestari. Mau nanya, tantangan dalam melibatkan laki-laki dalam gerakan ini. Apalagi namanya Forum Perempuan Muda gitu loh. Gimana, apakah ada tantangan gitu dalam melibatkan laki-laki? Tantangannya adalah sekarang jumlah laki-laki yang kami libatkan ada sekitar 30 yang aktif. Nah, bagaimana 30 orang itu tetap bisa aktif adalah kita melawan ketabuhan itu dulu. Jadi, hal yang pertama dilakukan oleh Forum Perempuan Muda itu adalah pendidikan kritis dan penyadaran KESPRO dan kesehatan seksual atau HKSR. Membangun diskusi kritis dan penyadaran itu prosesnya lama. Karena lama, jadi kan harus kayak tantangan waktu, bukan cuma di laki-laki aja kan, waktunya harus sama dan kita semua harus mau meluangkan waktu. Nah, bagaimana sih kita kenal kan laki-laki itu kan nggak suka dengan diskusi, apalagi bahas tentang KESPRO dan lebih sering membahas tentang perempuan kan. Kita membangun hubungan emosional yang dekat. Artinya begini, laki-laki itu dia harus sadar bahwa ibunya perempuan, dia punya kakak perempuan, dia punya teman perempuan, dia punya banyak sekali lingkungan perempuan di lingkungannya, banyak perempuan, dan sehingga karena permasalahan ini berkaitan dengan PKPR dan juga dengan cegah kawin anak dan banyak masalah lainnya, ketika mereka sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan informasi, mereka akan ada penyadaran kritis mengenai HKSR dan KESPRO itu sendiri. Waktunya berapa lama, Kalica? Lama, tapi tidak selamanya. Dia cuma butuh waktu untuk sekitar 3 tahun sampai mereka benar-benar mau aktif. Tapi mereka juga mau untuk diajak berkomunikasi sebentar-sebentar, kayak misalnya dari komunitas Karang Taruna kan lebih banyak laki-laki kan, tapi mereka juga mau, karena kenapa? Karena kuncinya adalah adanya pendidikan dan penyadaran KESPRO itu sendiri, otomatis dengan tidak diskriminatif. Jadi kita bicara soal cegah kawin anak, ayo nih kita cegah kawin anak, laki-laki semuanya bangsat, tidak seperti itu kan? Karena ada bahasa yang diskriminasi di situ, tapi kita gunakan bahasa yang baik. Oke, teman-teman perempuan dan laki-laki muda, kita akan membicarakan tentang cegah perkawinan anak, karena ini hak kita. Kenapa dikatakan hak kita, perempuan dan laki-laki? Begini loh, ketika laki-laki melakukan kawin anak tuh begini, ketika perempuan melakukan kawin anak tuh begini, dampaknya sama kan? Nah, bagaimana kita turut mencegah itu? Mencegah kasus yang terjadi itu bisa ada solusinya, ataupun ketika sudah terjadi ada solusi, dan juga ada tindakan preventif itu. Nah, tantangan apa lagi nih? Tantangannya ya di stigma itu. Ngapain sih laki-laki main sama diskusi perempuan, bahas-bahas KESPRO? Kita harus beri keyakinan pada laki-laki itu, pada teman kita kan, kayak ya udah, memangnya kenapa harus takut ngobrolinnya sama kita perempuan? Ya, ini kan teman, ini kan diskusinya kan tidak mengarah pada ini. Lagian juga kan kami itu memandang kamu itu sebagai laki-laki, ya laki-laki. Bukan laki-laki yang dipandang oleh masyarakat sosial karena kamu berteman dengan kami. Gitu. Toh juga kami sampaikan bahwa perempuan muda yang diskusi bersama laki-laki juga punya stigma loh. Juga ada opini masyarakat loh. Ini kok ngapain main terus sama laki? Jadi memang ada penguatan-penguatan ketika kita rasa dianya mulai kayak, aduh males sama perempuan semua, apalagi bahas ini. Nah, ketika adanya pendidikan, kesadaran kritis itu muncul. Kayak Lica sudah 5 tahun ya berada di forum ini, itu kesadaran kritisnya kan muncul di 2015.
Nah, ketika kita sudah mendapatkan pendidikan, sudah ada yang kesadaran kritis, yakinlah bahwa itu akan berlanjut. Tapi proses untuk membangun kesadaran kritis itu dimulai dengan memberikan support secara emosional ya. Dukungan kayak, ayo kamu nggak apa-apa kok di sini, ini kan haknya kita. Terus juga kan bicara soal HKSR kan akan ada, ini kan dampak besarnya berpengaruh pada indeks pembangunan manusia. Kamu mau negara ini bakalan indeksnya bagaimana atau turun atau rendah? Bagaimana kita di usia yang sekarang itu turun mencegah? Katanya mau jadi pemimpin daerah, katanya mau jadi guru. Kamu kan jadi guru kan nggak cuma kayak misalnya ada yang pengen jadi guru olahraga, kayak mau jadi atlet, emangnya kamu nggak akan menghadapi perempuan? Bagaimana kalau misalnya saat kamu lagi jadi guru, tiba-tiba ada yang mengalami menstruasi, masa kamu tidak mengerti penanganan awal sih? Atau mau tetap setabu itu sih? Atau mau tetap tidak menghargai ketubuhan perempuan maupun ketubuhan dirimu sendiri sih? Kamu kan juga punya organ reproduksi. Nah, diskusi-diskusi yang menggunakan bahasa yang bisa diterima tanpa mendiskriminasi itu bisa mengajak orang luas maupun bukan cuma perempuan, bukan cuma laki-laki, termasuk juga orang dewasa yang ada di atas kita, pemangku kebijakan dan sebagainya. Gitu. Ini pasti 24 peserta yang lagi dengerin, ini juga pasti setuju banget sama yang diomongin Richa tentang pelibatan laki-laki. Jadi memang menyadarkan kita semua ya, baik perempuan maupun laki-laki, kalau HKSR atau isu perkawinan anak itu nggak cuman punya perempuan aja, tapi punya laki-laki juga. Jadi ada pertanyaan lagi dari Kak Mira dari Kupang ini, Kak. Halo Kak Mira ya. Tadi kan disebutkan tentang engagement dengan tokoh agama. Boleh nggak dibagikan apa aja best practice atau praktik-praktik baik yang sudah didapatkan Licha dan kawan-kawan? Oke, Kak Mira. Sebenarnya selain tokoh adat, selain tokoh agama, kita juga berteman baik dengan tokoh adat. Kenapa? Tokoh agama dan tokoh adat sebenarnya memang mereka tuh satu kesatuan. Ketika kita bicara adat, ada pelibatan agama. Ketika kita bicara agama, harus ada sudut pandang adat di dalamnya. Nah, bagaimana praktik baik yang sudah dilakukan? Kalau di Bengkulu sendiri, kami punya namanya, jadi misal Licha akan menikah nih, misal. Besok Licha akan menikah. Malam hari, ada namanya tuh wejangan. Wejangan itu kayak ceramah agama yang dimana kita meminta, kan sudah ada analisis sosial nih kan, bagaimana dari perspektif agama, Licha beragama Islam hari ini, dan di agama Islam itu kan perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Nah, bagaimana tokoh adat dan tokoh agama mau untuk membicarakan cegah kawin anak, perspektifnya lain. Kayak memang betul agama kita bilang tentang perkawinan anak itu harus sesudah balik, tapi kan juga ada pandangan lain, bagaimana harus matang secara ekonomi, matang secara sosial, matang secara pendidik. Nanti kita bisa menciptakan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, karena kan goals-nya kan itu. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah, sehingga harus ada kan itu. Kalau Licha yang katakan, mereka nggak akan dengar. Ada ayat loh yang mendukung itu. Makanya ada pelibatan tokoh agama dan juga tokoh adatnya. Nah, terus apalagi sih Kak yang bisa dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh adat? Tokoh agama itu nikah, dia juga ada kayak diskusi pranikah. Nah, itu mereka akan membantu kita dalam mengkampanyekan cegah perkawinan anak dan kekerasan seksual. Karena sebenarnya semua agama, baik agama Islam dan lainnya, mereka mengajarkan cinta kasih. Cinta kasih itu
tidak bisa didapat kalau misalnya ada kekerasan di dalamnya, ada pemaksaan di dalamnya. Nah, tafsir-tafsir yang baik ini yang perlu disebarluaskan kepada perempuan muda dan laki-laki muda. Apalagi ketika ada perempuan dan laki-laki muda yang memutuskan untuk menikah di usia muda, padahal pendidikan belum selesai, ekonominya belum mantap, tapi dengan alasan untuk menghindari zina, para tokoh agama bisa membantu bahwa sesungguhnya ada banyak hal gitu untuk menghindari zina. Caranya bisa berpuasa, bisa juga melakukan aktivitas yang baik. Nah, sehingga ketika tokoh agama maupun tokoh adat menyampaikan wejangannya, ada perspektif baru, perspektif yang sesuai dengan hadis, sesuai dengan ayat Al-Quran yang mendukung cegah perkawinan anak dan menghormati hak kesbro kita sendiri. Gitu. Oke, itu semoga yang menjawab ya, Kak Mira. Lalu masih ada nih pertanyaan yang mengantri lagi. Ini ada dari Kak Inaya. Ya. Hai Kak Lica, mau tanya, pernahkah di sana punya tantangan ketika pemangku kebijakan itu berganti di saat lagi proses advokasi? Jadi harus mulai dari awal lagi. Nah, itu gimana Kak buat Kak Lica strateginya dan teman-teman? Nah, itulah yang Lica bilang di awal tadi, pembahasannya itu, kan ini kan kayak ada mutasi, padahal udah klop banget sama kepala dinasnya atau sama kepala bidangnya kan, tiba-tiba mereka mutasi, aduh mulai dari awal lagi, ternyata tidak. Kenapa Lica katakan tidak? Kita kan berlanjut itu maksudnya dari awal mendorong sampai penerbitan naskah, meski di tengah-tengah mereka ganti OPD, ganti kabitnya, kami percaya bahwa mereka yang membidangi satu bidang, mereka yang ahli di bidang itu. Jadi kami tidak akan mengulang lagi untuk membicarakan dan memberi penjelasan yang baru, karena kami percaya mereka pasti tahu, karena yang diundang ke sini adalah bidang mereka. Tapi tantangannya adalah ketika argumennya itu tidak sejalan. Nah, bagaimana argumennya tidak sejalan? Jadi kami tidak akan, kayak misalnya ada cuma 6 kali rapat, akan 6 kali hearing. Kami akan maksimalkan di 1 kali hearing itu, kadang kan mutasnya kan tidak semua OPD. Kayak misalnya mutasinya di DP3 PPKB. Kami akan minta penguatan argumen kami, karena ini sudah di tengah, bukan lagi dari kami. Kami akan minta penguatan itu dari dinas pendidikan maupun dinas lainnya yang akan membantu menjelaskan kepada DP3 PPKB. Misalnya begitu. Kenapa tidak lagi dari kami? Sama seperti yang Lica katakan tadi, ada stigma bahwa kami, ini kok anak muda sih yang ngomong, atau ini kok anak muda kok bicara tabu. Tapi karena ini sudah di tengah, harus ada OPD yang memang sudah mengikuti dari awal yang mengatakan itu. Jadi tantangannya tidak terlalu berat dan tidak dibebankan ke kita, karena sesungguhnya ketika ada pergantian seperti itu, yang hadir di sana juga mengalami tantangan yang sama. Kita sudah yes nih, tiba-tiba ganti. Ya sudah, semuanya harus menekankan bahwa ini isu kita, ini solusinya, ini yang akan kita laksanakan ketika sudah terjadinya sudah adanya kebijakan, ini bentuk implementasinya. Gitu. Jadi kita nggak yang ngotot-ngotot, ih kok ganti, gemes deh. Padahal udah setengah. Bukan cuma yang di Bengkulu ya yang mengalami, iya, kok ganti. Kamu pasti punya pengalaman kayak gitu. Jadi memang kita harus calling nih, ibu bapak, kita kan udah setengah, mumpung di sini ayo kita berbagi perspektif. Kalau saya bilang ini masalahnya, solusinya dan bagaimana perkembangannya, ibu bapak juga jelaskan, karena teman kita ini kan baru di sini, walaupun dia menguasai bidangnya, tapi juga dia harus tahu bagaimana perspektif yang sudah kita bangun dari awal. Nah, itu jauh lebih cepat reaksinya, responnya jauh lebih bagus, dan juga tidak terjadi miskomunikasi kalau cuma kita yang ngomong. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mbak Zahra Ulia dari PKBI Jawa Timur. Halo Mbak Zahra. Selama ini dukungan pemerintah seperti apa? Dukungan pemerintah kalau untuk dana
Tidak, karena kami adalah organisasi mandiri, komunitas mandiri yang difasilitasi oleh Cahaya Perempuan WCC. Jadi pendanaan kegiatan dan segala macam full di Cahaya Perempuan WCC. Tapi untuk hubungan baik, pemerintah justru ada peran. Karena kenapa? Karena untuk membuat satu kebijakan, untuk melibatkan anak muda dalam proses advokasi itu, kalau kita tidak diterima dengan baik dengan stakeholder dan OPD-nya, maka tidak bisa berjalan. Nah, dukungan itu berupa fasilitas tempat. Oke, ya udah, mau diskusi apa di ruangan saya aja. Terus, apa sih yang kalian bingungkan? Kita ada loh kabit yang mau mendengarkan kalian dan juga mau memberikan penjelasan kepada kalian. Jadi, kayak misalnya tadi di proses hearing itu, ada DP3A, Dinkes, Pendidikan, PMD, mereka akan bilang, ini loh kami punya kabit yang bisa memberi penjelasan kepada teman-teman. Nah, jadi dukungan seperti pemberitahuan informasi terbaru, terus penjabaran informasi, bahkan untuk peminjaman tempat, nah itu berupa dukungan. Untuk implementasi, itu jelas dukungan. Karena kenapa? Karena kebijakan sudah ada. Mereka melaksanakan, itu berarti kan mereka mendukung di isu kita. Terus bagaimana bisa jadi posyandu remaja? Posyandu remaja kan tingkatannya meski dilaksanakan di puskesmas, tapi kan ada kebijakan di atasnya, kayak Dinkes bikin kebijakan untuk provinsi, bikin ke kota, atau kabupaten dari kabupatennya bikin untuk puskesmas terkait, kan baru bisa. Nah, itu adalah bentuk kebijakannya. Jadi bentuk dukungan itu nggak cuma dana, tapi juga implementasi. Mau menerima hubungan yang berkualitas. Iya. Antara lembaga dan pemerintah. Oke, karena ternyata waktunya juga sudah menunjukkan pukul segini, jadi aku pengen nanya pertanyaan terakhir nih untuk Lica. Okay. Menurut Lica sendiri nih, sebagai remaja, partisipasi remaja yang bermakna menurut Lica itu yang seperti apa? Fasilitas pelibatan remaja yang bermakna itu adalah ketika kita peka dengan kondisi sosial kita maupun kondisi rumah kita masing-masing. Nah, dan juga ketika sudah peka itu kita tidak cuma diam. Masalah sekecil apapun, fenomena sekecil apapun itu berdampak dengan tubuh kita maupun masa depan kita. Hari ini tentang corona, kita bisa saja diam, bisa saja menunggu. Tapi bagaimana kita turut dengan di rumah aja, kita sudah memutus mata rantai COVID itu. Itu kan sederhananya. Tapi bagaimana pelibatan remaja yang bermakna? Dimulai dengan belajar. Belajar itu bukan belajar yang baca buku ya, tapi teman-teman yang hari ini hadir di Zoom, Lica percaya punya akses untuk mendapatkan informasi yang banyak. Karena punya fasilitas handphone, kuota, dan juga jaringan yang memadai, sehingga manfaatkan itu untuk apa? Ketika teman-teman sadar adanya diskriminasi, adanya satu hal yang tidak sesuai, teman-teman bisa cari informasi itu dan teman-teman Lica percaya tahu kemana harus menyuarakannya. Karena teman-teman yang hadir hari ini punya akses yang baik dan punya kemampuan untuk mengakses itu, sehingga teman-teman bisa membantu teman kita yang kurang beruntung untuk dipenuhi haknya. Hak apa saja. Itu. Oke, terima kasih banyak Kak Lica atas 1 jamnya berbagi. Yuk kita tepuk tangan untuk Kak Lica pakai fitur clap dari Zoom. Tepuk tangan semuanya untuk Kak Lica. Terima kasih. Oke, jadi sedikit merangkum. Jadi ada 3 hal penting yang mungkin bisa diambil dari Kak Lica ini. Yang pertama adalah menganggap remaja adalah teman. Karena di isu ini, di isu HKSR remaja, memang perlu kita untuk bergerak bersama. Dan yang kedua adalah juga menganggap stakeholder, menganggap tokoh adat, tokoh agama adalah teman baik. Karena sesungguhnya kita menuju tujuan yang baik bersama gitu. Dan peran kita di sini adalah untuk memberi suara remaja. Dan yang ketiga adalah
advokasi memang proses yang panjang dan proses ini memang butuh konsistensi dan kegigihan. Oke, jadi begitulah sesi diskusi yang telah berjalan dari Youth ASP dan juga Kak Lica Veronica dari Forum Perempuan Muda Bengkulu. Nah, sebelum ditutup nih, aku lempar ke Tami lagi. Tadi sempat disampaikan ada yang namanya Youth Grand ASP. Jadi, Youth Grand ASP ini adalah kesempatan pendanaan bagi jaringan remaja lembaga anggota ASP, dan tahun ini temanya adalah kekerasan seksual di institusi pendidikan. Jadi teman-teman dari lembaganya masing-masing mungkin sudah mendapat pengumuman ini, dan deadline-nya 27 April mendatang. Jadi yang Kak Lica sampaikan di sore ini adalah pengalaman Kak Lica yang lolos di Youth Grand ASP sebelumnya, dan kami yakin banget kalau teman-teman yang hadir di sini juga bisa membuat impact seperti itu di daerah masing-masing. Untuk teman-teman yang di sini bisa banget apply, dan mungkin untuk teman-teman yang bukan merupakan lembaga anggota ASP bisa banget untuk mengajak kolaborasi ya, karena di sini kegiatannya akan diwajibkan bekerja sama dengan minimal satu jaringan remaja yang lain. Itu baru minimal ya, jadi makin ramai, makin oke. Oke, itu sekian dari Wulan, dari Remaja ASP. Terima kasih banyak atas waktunya sore ini dan antusiasmenya. Saya kembalikan ke Tami. Oke, terima kasih Wulan dan juga Lica. Buat teman-teman yang masih bingung, mungkin mau nulisin proposalnya kegiatan seperti apa, mungkin tadi penjelasan dari Lica juga bisa menambah pengetahuan atau ide teman-teman untuk melakukan kegiatan advokasi yang nggak usah cakupannya besar, tetapi bisa mulai dari hal yang terkecil dulu kayak gitu. Nah, untuk itu teman-teman sesi ruang berbagi episode 21 ini selesai. Jangan lupa ikutan lagi di ruang berbagi sesi 22 dengan tema-tema yang pastinya menarik. Nanti akan dikabarkan selanjutnya mengenai apa. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sore.